Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran Akidah Akhlak kelas 11. Sholawat dan salam senantiasa terlimpah pada Nabi Muhammad SAW dan keluarga, sahabat, beserta dengan para pengikutnya. Oke, anak-anak, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Fitria Nur Hasanah. Di sini saya akan ikut mendampingi pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak yang diampu oleh Bapak Guru Bapak Muhammad Muhsin. Anak-anak, mari kita buka pembelajaran kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tentang materi yang baru ya, yaitu materi yang akan dibahas adalah tentang kematian dan kehidupan di alam barzah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kematian. Pengertian kematian. Seluruh yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, termasuk di dalamnya adalah manusia. Bagi manusia, kematian merupakan pintu gerbang untuk memasuki alam akhirat. Tidak ada manusia yang lolos dari kematian. Namun demikian, hanya sedikit yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang pasti akan datang pada kita semua. Tentang kepastian datangnya kematian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Artinya, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Bagaimana keadaan orang yang mati? Ada beberapa ciri-cirinya, yaitu yang pertama, umur seseorang di dunia ini adalah salah satu takdir Allah yang sudah ditetapkan kepada yang bersangkutan. Jika ia mempergunakannya untuk mengerjakan amal-amal yang bermanfaat, maka baginya di akhirat kelak akan mendapatkan keuntungan, yaitu Allah akan membalasnya dengan dimasukkan ke dalam surga. Begitu juga sebaliknya, jika dipergunakan untuk kemaksiatan dan belum sempat bertaubat, ketika ajal menjemput, maka dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Orang yang takut akan akibat perbuatan dosa adalah termasuk orang yang cerdas, karena dia menyadari sebelum dosa-dosanya itu akan menjadi penyebab kehancurannya, maka dia akan segera bertaubat dan tidak akan mengulanginya lagi. Karena apa? Karena dia takut bahwasanya jika dia berbuat dosa, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Proses kematian yang dialami seseorang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan tentang bagaimana malaikat Israel melaksanakan tugas mencabut nyawa. Ada yang dicabut dengan keras seperti dicabutnya duri dari kapas, tetapi ada juga yang dicabut dengan lemah lembut seperti orang yang dalam keadaan tidur. Orang-orang yang beriman dan beramal solih akan menghadapi kematian dengan tenang, karena dalam dirinya ada kesadaran bahwa kematian itu pasti datang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menginformasikan bahwa malaikat akan turun untuk menghiburnya dengan kabar gembira
tentang surga yang dijanjikan. Tetapi bagi orang-orang yang kafir, malaikat akan mendatanginya dengan membentak dan memukul muka, dan di belakang mereka seraya menyampaikan informasi tentang balasan orang kafir, yaitu neraka yang akan membakarnya. Jenis-jenis kematian. Jenis-jenis kematian ini dibagi menjadi dua. Ada yang sudah tahu apa saja jenis-jenis kematian? Ya, oke, mari kita lihat. Yang pertama, ada yang wafat atau mati dalam keadaan husnul khatimah. Apakah yang dimaksud dengan husnul khatimah? Nah, istilah husnul khatimah sudah menjadi kosakata yang sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari. Istilah ini digunakan untuk mengungkapkan keadaan orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa keislamannya sampai ajalnya datang, sebagaimana firman-Nya Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Bagaimana tanda-tanda mati dalam keadaan husnul khatimah? Yaitu diantaranya mengucapkan kalimat tauhid menjelang ajalnya, kemudian meninggal dunia di jalan Allah, meninggal dalam keadaan sabar ketika ditimpa penyakit pes, TBC, sakit perut, radang selaput dada, ataupun dalam keadaan tenggelam, meninggal pada malam atau hari Jumat. Bagi wanita, meninggal saat melahirkan ataupun meninggal saat sedang hamil, meninggal karena sedang ribat atau dalam keadaan menjaga wilayah perbatasan, meninggal dalam keadaan melakukan amal sholih, meninggal karena mempertahankan harta dari perampokan atau pembegalan. Bagaimana upaya kita agar mati dalam keadaan husnul khatimah? Ya, yang pertama yaitu melakukan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Kemudian selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh agar meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Berusaha untuk selalu memperbaiki diri secara lahir dan batinnya. Yang kedua, su'ul khatimah. Pengertian su'ul khatimah. Su'ul artinya jelek atau buruk, dan khatimah artinya penutup. Yang dimaksud dengan su'ul khatimah adalah penutup kehidupan dunia yang buruk, seperti seseorang meninggal dunia dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun orang yang meninggal ketika sedang melaksanakan maksiat. Bagaimana tanda-tanda mati dalam keadaan su'ul khatimah? Itu yang pertama, sulit dibimbing mengucapkan zikir la ilaha illallah ketika menghadapi sakaratul maut. Kemudian sering melalaikan sholatnya, selalu mengonsumsi khamr atau minum-minuman keras, selalu durhaka kepada orang tua, suka berbuat zalim terhadap orang lain, melakukan dosa besar, keji, dan tidak mau bertaubat kepada Allah. Sebab-sebab su'ul khatimah, yaitu yang pertama, rusaknya akidah atau keyakinan, menunda-nunda taubat, adanya ketergantungan kepada dunia, dan terjerumus kepada jalan-jalan yang terlarang, menyeleweng dari jalan yang lurus dan menolak terhadap kebenaran serta petunjuk,
gandrung kepada kemaksiatan, membunuh pada dirinya sendiri atau bunuh diri dengan segala macam caranya. Itulah tadi pembahasan tentang keadaan orang yang meninggal atau wafat dalam keadaan husnul khatimah dan dalam keadaan su'ul khatimah. Semoga bisa menjadi manfaat dan peringatan bagi kita semuanya. Nah, anak-anak, selalulah kita berpikir positif dan berperilaku amal sholih yang mencerminkan pribadi akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dan terima kasih atas penyampaian materi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.